Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini anggota kelompok kami. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama, definisi umum. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu lingkungan belajar di mana permasalahan dapat mengendalikan proses belajar mengajar yang diajukan untuk mempelajari beberapa pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, definisi menurut para ahli. Tokoh yang pertama itu ada Ward Statement yang berpendapat bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang dimana mahasiswa itu memecahkan masalah melalui tahap metode ilmiah. Yang kedua ada Arens. Menurutnya pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan masalah otentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri dan menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi. Konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Konsep dasar yang pertama, guru bertujuan agar murid tidak hanya mengetahui dan hafal materi saja, namun juga mengerti serta memahaminya. Konsep dasar yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik mampu memecahkan masalah sendiri serta dapat meningkatkan intelektualnya. Konsep dasar yang ketiga, guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. Nah, dari beberapa tugas yang diberikan, seperti contohnya pendekatan ilmiah, murid diharapkan dapat bertanggung jawab dalam belajarnya serta beberapa tugas yang diberikan oleh guru. Konsep dasar yang keempat, guru menginginkan peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dengan kenyataan yang dihadapinya di luar kelas. Konsep dasar yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan, mengenali antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Bentuk belajar berbasis masalah. Permasalahan sebagai pemandu. Dikatakan memandu dikarenakan permasalahan menjadi acuan konkret yang harus menjadi perhatian dalam proses pembelajaran yang akan membangun kerangka berpikir dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi. Permasalahan ini disajikan setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan yang tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk menerapkan pengetahuannya dan memecahkan masalah. Yang ketiga, permasalahan sebagai contoh. Dikatakan contoh dikarenakan permasalahan digunakan untuk menggambarkan teori, konsep, dan prinsip yang akan dibahas oleh pembelajar dan pendidik. Yang keempat, permasalahan sebagai fasilitasi proses belajar. Dikatakan seperti itu karena permasalahan dijadikan alat untuk melatih para pembelajar untuk meningkatkan daya nalar serta cara berpikir yang kritis. Yang terakhir, karena permasalahan merangsang atau menstimulus para pembelajar untuk mengembangkan keterampilan, mengumpulkan data, serta menganalisis yang berkaitan dengan masalah dan keterampilan metakognitif. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik problem based learning. Apa saja sih karakter dari problem based learning ini? Karakteristik yang pertama yaitu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan yang ada membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam mengajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri merupakan hal yang paling utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan inquiry
dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Komponen pembelajaran berbasis masalah. Apa saja komponen yang ada dalam pembelajaran berbasis masalah? Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini merupakan cita-cita yang ingin disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bahan pelajaran, yang dimana ini merupakan hal-hal yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, kegiatan belajar. Hal ini merupakan kegiatan inti dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, metode. Metode ini merupakan cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Tahap pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran problem-based learning. Terdapat sejumlah tujuan dari problem-based learning ini. Problem-based learning dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesuksesan dalam hal adaptasi dan partisipasi dalam suatu perubahan, aplikasi dari pemecahan masalah dalam situasi yang baru atau yang akan datang, pemikiran yang kreatif dan kritis, adopsi data holistik untuk masalah-masalah dan situasi-situasi, kolaborasi tim yang sukses, identifikasi dalam mempelajari kelemahan dan kekuatan, serta kemajuan mengarahkan diri sendiri dan kemampuan komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada uraian dasar-dasar atau argumentasi pengetahuan serta kemampuan dalam kepemimpinan, dan yang terakhir, pemanfaatan sumber-sumber yang bervariasi dan relevan. Selanjutnya, kami akan membahas kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning. Yuk disimak. Pertama, dengan model pembelajaran problem-based learning akan terjadi pembelajaran yang bermakna, di mana siswa yang belajar memecahkan suatu masalah akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi kehidupan nyata. Kedua, meningkatkan afektivitas dan kreativitas pada peserta didik, di mana pada model pembelajaran problem-based learning ini, peserta didik dituntut untuk menjadi lebih aktif dan kreatif pada saat memecahkan suatu masalah. Ketiga, dapat mendorong terciptanya pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik dapat mengolaborasi antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata pada saat memecahkan suatu masalah. Keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, dan objektif. Karena pada model pembelajaran problem-based learning ini, peserta didik dituntut untuk berpikir secara kritis, sistematis, logis, dan objektif pada saat memecahkan suatu masalah. Kelima, dapat menumbuhkan sikap disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab pada peserta didik. Kemudian, ada beberapa kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning. Pertama, memerlukan banyak waktu, karena keberhasilan model pembelajaran problem-based learning ini memerlukan cukup waktu baik dari persiapan maupun pelaksanaannya. Kedua, sulit jika peserta didik tidak memiliki minat dan rasa kepercayaan. Jika peserta didik beranggapan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka peserta didik enggan untuk mencoba.
Ketiga, sulit jika peserta didik tidak menguasai materi, karena pada saat memecahkan suatu masalah, perlu adanya penguasaan materi bagi peserta didik agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah. Keempat, memerlukan motivasi yang tinggi, karena jika guru kurang memberikan motivasi kepada peserta didik, maka peserta didik sulit atau enggan untuk memecahkan suatu masalah. Kelima, tanpa pemahaman mengapa para peserta didik berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka para peserta didik tersebut tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Oke, sekarang kita bakal breakdown tentang contoh dan sintaks dari problem-based learning. Pertama, apa itu sintaks? Sintaks dalam pembelajaran berarti langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pembelajaran. Dan dalam artian singkatnya, sintaks merupakan tahapan dari model-model pembelajaran. Sekarang apa aja sih sintaks dari problem-based learning? Oke, di sini ada 5 sintaks dari problem-based learning, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan, menyajikan hasil, dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Oke, dari tadi kita udah ngomongin nih yang namanya definisi, bentuk, konsep dasar, karakteristik, komponen, langkah-langkah, tujuan, kekurangan, kelebihan, sintaks. Sekarang contohnya gimana? Gimana sih contoh dari problem-based learning? Di sini kita punya prinsip reaksi problem-based learning terkait dengan sintaks yang sudah dipaparkan tadi. Dan ini merupakan contoh dari problem-based learning itu tersendiri. Tunggu. Tapi kalau misalkan cuma teks dan hanya kata-kata yang ada di situ, itu sih nggak cukup untuk menjelaskan bagaimana problem-based learning itu bekerja dalam kelas. Maka dari itu, kita merekomendasikan video yang ada di YouTube supaya kalian mengerti dan tahu cara kerja problem-based learning dalam kelas.